Berikut ini perkembangan terkini Perang Rusia dan Ukraina hari ke-833 pada Rabu, 5 Juni 2024. Peringatan serangan udara diumumkan di beberapa wilayah Ukraina pada Selasa, 4 Juni 2024, malam hingga Rabu pagi. Seluruh Ukraina disiagakan setelah jet tempur lepas landas di Rusia. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat setidaknya ada 99 bentrokan dengan pasukan Rusia selama 24 jam terakhir. Rusia fokus serang Donetsk. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan pasukan Rusia memfokuskan serangannya di timur Donetsk. Rusia memfokuskan senjata utama mereka di wilayah timur Donetsk dan bukan di timur laut Kharkiv tempat mereka melancarkan serangan bulan lalu, menurut Zelensky, Selasa malam. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Inggris memperkirakan sektor Avdiivka Pokrov di utara dan barat kota Donetsk kemungkinan masih menjadi upaya utama pasukan Rusia selama 72 jam terakhir, dikutip dari The Guardian. Usai galang dukungan internasional, Zelensky temui petinggi militer Ukraina. Zelensky mengatakan dia telah bertemu dengan para komandan senior Ukraina di Kiev kemarin. Pertemuan ini digelar sekembalinya Zelensky ke Ukraina dari kunjungan ke beberapa ibu kota Eropa serta Singapura dan Filipina selama seminggu terakhir. Joe Biden akan temui Zelensky di Prancis dan Italia. Biden akan mengadakan pertemuan dengan Zelensky di Prancis dan Italia. Presiden Amerika Serikat, AS, Joe Biden akan bertemu dengan Zelensky minggu ini di Prancis dan minggu depan di Italia. Di Normandia, Biden akan mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Presiden Zelensky dan berdiskusi dengannya mengenai keadaan di Ukraina dan bagaimana kita dapat memperdalam dukungan kita terhadap Ukraina. Dalam beberapa hari, dia juga akan mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Presiden Zelensky. Lagi sebagai bagian dari KTT Kelompok 7 di Italia, kata Jack Sullivan di dalam pesawat kepresidenan yang berangkat ke Prancis kemarin. Ukraina buka proyek untuk rekrut operator drone. Kementerian Pertahanan Ukraina meluncurkan proyek untuk merekrut operator drone. Kementerian tersebut akan bekerja sama dengan Victory Drones yang akan melatih dan mendidik para rekrutan. Warga negara yang berusia di atas 18 tahun dapat menjadi operator drone, bahkan tanpa pengalaman serupa, bunyi laporan tersebut, dikutip dari Suspilne. Warga Ukraina yang ingin menjadi operator drone dapat mendaftar melalui Pusat Perekrutan Angkatan Darat Ukraina. Pertama, seseorang mengikuti kursus online. Jika hasilnya positif maka lanjut ke tahap berikutnya. Di sini dia sudah berkomunikasi dengan spesialis Victory Drones, berjanji untuk masuk Angkatan Bersenjata Ukraina setelah pelatihan, untuk terlibat dalam kegiatan profesional, kata pesan itu. 76 serangan udara Rusia hujani Kharkiv. Wali kota Kharkiv di Ukraina mengatakan Rusia melancarkan 76 serangan udara ke kota itu pada bulan Mei tahun ini. Jumlah ini hampir 3 kali lebih banyak dibandingkan pada bulan April lalu. 8 orang terluka dalam serangan Rusia di Dnipro dan Kharkiv. Para pejabat Ukraina mengatakan 8 orang terluka dalam serangan Rusia di wilayah tengah Dnipropetrovsk dan juga di wilayah timur Kharkiv selama 48 jam terakhir. Sementara itu, Kepala Wilayah Selatan Kherson secara terpisah mengatakan tembakan artileri Rusia menewaskan seorang wanita tua di halaman rumahnya di desa Veletinske. Presiden Prancis akan sambut kunjungan Zelensky. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, akan menjamu Volodymyr Zelensky di Paris pada hari Jumat, 7 Juni 2024. Ketika serangan Rusia semakin intensif di garis depan dan terhadap infrastruktur energi, kedua presiden akan membahas situasi di lapangan, menurut pernyataan Istana Elysee kemarin. Pertemuan rencananya akan dilakukan setelah peringatan D-Day. Zelensky juga akan menyampaikan pidato di Majelis Nasional Perancis. Rusia akan hantam fasilitas militer Perancis di Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengancam Perancis bahwa pasukan Rusia akan menargetkan fasilitas militer Perancis di Ukraina. Setiap instruktur militer Prancis di Ukraina akan menjadi target sah bagi Angkatan Bersenjata Rusia, kata Sergei Lavrov kemarin. Pernyataan ini menanggapi berita komandan tertinggi Ukraina yang menandatangani dokumen yang memungkinkan instruktur militer Prancis untuk segera mengakses pusat pelatihan Ukraina. Pekan lalu, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menolak berkomentar soal rumor atau keputusan yang mungkin dibuat.
Ia akan menguraikan dukungan Perancis pada peringatan 80 tahun D-Day pada pekan ini.